Salam sejahtera bagi kita semua. Saya harap yang menonton video ini Bapak atau teman-teman sekalian dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Di sini saya sebelumnya akan menjelaskan tentang tugas UTS saya yang dimana saya menggunakan metode exercise reflected. Tapi sebelum saya menjelaskan, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Willy Agustianus dari Prodi Teknik Komputer dengan NIM 22830882. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang exercise reflected melalui laporan saya. Saya bacakan terlebih dahulu. Di sini saya melakukan pengujian atau pentest terhadap suatu website yang sudah tercantum di sini, https hidden and seek. Terus saya bacakan terlebih dahulu, apa sih itu exercise reflected? Exercise reflected adalah jenis kerentanan exercise yang terjadi ketika input bersama pengguna yang tidak disanitasi dimasukkan ke dalam respons HTTP website. Input ini kemudian dapat tercermin kembali ke pengguna dalam konteks halaman web, memungkinkan penyerang untuk menyuntikkan kode JavaScript berbahaya. Serangan exercise reflected dapat dieksploitasi dengan berbagai cara. Jadi ketika kita melakukan, sebenarnya bukan hanya exercise reflected ya, jadi exercise ini menurut yang saya baca itu dibagi menjadi 3. Ada yang reflected yang saya akan jelaskan ini, ada yang DOM. Sebenarnya DOM sama reflected ini sama, metodenya sama, menggunakan script yang sama juga, tetapi hanya bedanya kalau yang exercise reflected ini biasanya itu paling sering itu digunakan mengisinya itu di kayak form tersebut gitu loh, form tertentu gitu. Nah, tetapi kalau yang DOM itu biasanya dituliskan di URL. Jadi ada URL terus nanti di belakangnya kita tuliskan kode JavaScript tersebut. Jika nanti berhasil atau memang website tersebut memiliki kerentanan untuk dilakukan proses scripting, nanti akan muncul pop-up atau tergantung kode JavaScript yang kita masukkan. Jadi seperti itu. Bahkan lebih parahnya lagi, kalau memang website itu rentan terhadap proses scripting, itu bisa kita dapatkan itu juga cookie dari para user gitu. Terus ada juga itu XSS yang dimana itu saya lupa namanya, dimana XSS-nya itu dia itu disuntikkan langsung ke servernya, jadi tidak mengisi di di form, di URL. Jadi kita langsung masuk ke servernya, lalu kita langsung suntikkan kode JavaScript itu. Jadi orang yang atau korban yang mengisi atau membuka website tersebut, langsung dari para oknum yang menipu akan mendapatkan data-data pribadi dari sang korban. Jadi seperti itu. Terus, nah, di temuan saya ini ada 4 gambar yang nanti saya akan coba praktekkan. Ada 4 gambar. Gambar yang pertama, di sini saya menggunakan script yang seperti ditulis ini. Saya akan menampilkan kata-kata yuhu, tanda seru 3. Jadi ketika nanti saya mengisi di form tersebut, saya nanti akan mendapatkan sebuah pop-up yang bertuliskan yuhu seperti
pada script gitu. Ini sebenarnya masih basic, tapi dengan mengetes seperti ini pada suatu website dan website tersebut merespon, berarti bisa disimpulkan seperti yang saya bilang tadi, website tersebut memiliki kerentanan yang cukup besar yang bisa dibilang dapat dilakukan proses scripting seperti itu. Bahkan saya juga langsung mencoba menggunakan script yang kedua, di mana saya meminta cookie, dan apa yang terjadi ya, website tersebut merespon dan memberi saya cookie dari user seperti itu. Jadi website yang saya coba ini memang memiliki kerentanan yang cukup besar dan sangat bisa dilakukan proses scripting dalam website tersebut. Jadi seperti itu. Kesimpulan sama. Lalu saya akan mencoba mempraktekkan sedikit terkait gimana proses SSS itu. Saya akan praktekkan secara langsung. Kita masuk ke websitenya. Saya sudah menyiapkan websitenya. Di sini nama websitenya itu bisa dicari langsung, nama ketik aja di Chrome atau apapun itu, nanti ketik aja hide and seek .quest, nanti akan muncul sistem informasi pemesanan lapangan futsal Padang. Nah, langsung saja. Kalau ingin membuat akun dulu boleh, silakan. Di sini saya sudah membuat akun juga. Bisa. Oh, mungkin gagal, tidak apa-apa. Kita langsung masuk aja. Lihat jadwal. Di sini saya akan menunjukkan scriptnya. Kita ambil. Bentar. Ini scriptnya. Kita menggunakan script yang atas dulu. Kita langsung copy paste saja, nggak apa-apa, karena ini hanya sebagai contoh dan membuktikan kalau website ini memiliki kerentanan pada proses SSS dengan metode SSS yang memungkinkan untuk melakukan proses scripting pada website ini. Muncul. Jadi ketika saya menggunakan script yang pertama seperti di laporan, akan muncul kata-kata yang bisa kita ubah juga kata-kata ini. Misal saya ubah apa ya, mungkin terhack gitu ya, muncul. Jadi dengan kata-kata bebas kita bisa mengisi di sini dengan ketentuan begini. Kalau kita menggunakan kata-kata, kita harus menggunakan petik 2. Karena kalau seandainya kita coba ketik aja XSS gitu ya, tidak akan muncul. Tetapi jika kita menggunakan tanda petik, baru akan muncul. Seperti itu. Terus kita akan menggunakan script yang kedua. Sebentar, ada yang kelupaan juga. Bedanya kalau kita menggunakan angka, itu bisa akan muncul. Kita mungkin pasang apa berapa gitu kan, pasang gitu. Jadi kalau angka menggunakan script ini tuh tidak perlu tidak perlu menggunakan tanda petik. Tetapi kalau kita menggunakan kata-kata gitu, huruf gitu, itu harus menggunakan tanda petik. Seandainya kalau tidak memakai tanda petik, script tidak akan berjalan. Jadi request kita ke website ini tidak akan dipenuhi gitu. Jadi proses XSS reflected ini seperti memantulkan. Jadi kita meminta website ini
meminta request website ini agar dipantulkan kembali seperti itu. Jadi seandainya nanti dapat dipantulkan, jadi request kita apapun itu akan diberikan kalau terjadi kerentanan pada suatu website. Jadi seperti itu. Kita akan coba script yang kedua, dimana saya akan meminta cookie user. Hapus saja. Sini. Dimana saya langsung mendapatkan cookie user. Teman-teman juga bisa mencobanya langsung, tapi pada yang website yang teman-teman mau coba. Jadi kalau teman-teman mencurigai, ini website ini ada kerentanannya nggak sih, coba bisa dicoba gitu. Kalau seandainya proses script ini berjalan pada website yang teman-teman curigai, berarti bisa dikatakan proses website tersebut memiliki kerentanan yang cukup bisa dibilang cukup parah, karena begini teman-teman, kalau kita menggunakan script yang atas tadi, yang dimana kita meminta website itu menampilkan sebuah pop-up yang berisi kata-kata atau angka yang kita bebas mengisinya, itu akan menampilkan itu pengujian yang bisa dibilang bawah ke menengah lah, belum sampai sampai fatal. Jadi masih menengah gitu. Dan cara ini cara yang paling simpel sekali untuk mengecek atau pen testing sebuah website gitu loh. Jadi kalau seandainya website ini kita masukkan script dokumen atau script meminta cookie user, dan website tersebut menyetujui dan mengirimkan kita sebuah cookie dari user, berarti sangat besar dipastikan website tersebut dapat dilakukan proses scripting gitu. Ini jadi teman-teman boleh mencobanya, boleh sekali, tapi pesan saya jangan jangan jadikan ilmu yang teman-teman dapatkan atau ilmu yang teman-teman miliki itu sebagai senjata untuk menghancurkan orang atau menjatuhkan orang. Jadikan ilmu itu apa yang teman-teman miliki, kelebihan teman-teman yang kalian miliki itu sebagai bisa membantu teman-teman sekitar, orang-orang sekitar gitu. Jadi jangan menjadikan itu sebuah kesombongan kalian, dan gunakan untuk kebaikan. Jadi kalian seandainya ini mencoba ini, terus ada teman kalian yang sedang membuat website gitu, mungkin katakanlah, terus kalian nawarkan diri, coba aku cek dulu ya website kamu gitu kan, ini aman nggak websitenya, apa masih ada kerentanan gitu. Kalau seandainya dicoba tidak ada, berarti bisa dibilang ini websitenya aman, boleh kok, ini yang bagus gitu kan, codingannya bagus atau apapun itu. Jadi kalau nanti seandainya ada gitu kan, nanti teman-teman bisa ngasih tahu, ini aku bisa meminta cookie dari user ya, berarti website ini untuk dilakukan proses scripting sangat mungkin bisa terjadi gitu. Jadi coba diperketat lagi keamanannya gitu. Seperti itu teman-teman dan bapak guru, dosen, pengampu mata kuliah sistem pertahanan jaringan lanjut. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kesalahan dalam saya menjelaskan atau dalam materi saya yang kurang apapun itu, saya meminta maaf ya sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Nama saya Budi Agustianus dengan NIM 2283082 dari Prodi Teknik Komputer dan kelasnya S1 TK02. Sekian dari saya. Terima kasih.